tahun 1930-811 dari program studi administrasi bisnis kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi administrasi perkantoran. Dalam rangkuman ini terdapat 3 materi. Yang pertama adalah administrasi perkantoran, yang kedua teknologi perkantoran, dan yang ketiga adalah korespondensi, surat arsip, dan kearsipan kantor. Yang pertama, administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut ahli Arthur Granger, pada buku National Office Management Associate Report, manajemen kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan perekam dari suatu organisasi. Ruang lingkup kegiatan kantor terdapat 4 bagian. Yang pertama, office planning, yang kedua, office organizing, yang ketiga, office actuating, dan yang terakhir adalah office controlling. Karakteristik administrasi perkantoran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersifat pelayanan, yang kedua, merembes segenap bagian organisasi, dan yang ketiga adalah dilakukan oleh semua pihak. Selanjutnya, materi yang kedua adalah teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Sarana dan prasarana. Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jenis-jenis teknologi perkantoran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menurut tenaga penggeraknya, yaitu mesin manual, mesin listrik, dan mesin elektronik. Yang kedua, menurut cara kerja dan komponen mesinnya adalah mesin untuk mencatat dan mesin untuk mengolah. Yang terakhir adalah mesin pengaman dan mesin penyaman. Pengelolaan sarana dan prasarana terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pengadaan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pemeliharaan, yang keempat inventaris, dan yang terakhir adalah laporan. Pengadaan yaitu kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang meliputi pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan laporan sarana dan prasarana. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, investasi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Inventaris adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Inventarisasi yang dilakukan di setiap organisasi bisa saja berbeda, namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Yang terakhir ada laporan, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan, mutasi, maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana tersebut dalam periode waktu tertentu.
Laporan ini biasanya dibuat dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Materi yang ketiga adalah korespondensi, surat arsip, dan kearsipan kantor. Dalam lingkungan perkantoran, korespondensi merupakan komunikasi antar satu pegawai dengan orang lain atau pegawai dengan instansi lain atau sebaliknya, dengan menggunakan surat sebagai media. Aktivitas korespondensi tentunya melalui suatu proses, yaitu penulisan, pengiriman, dan penerimaan surat. Arsip dan kearsipan. International Standard Organization menyatakan bahwa arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam komputer, dibuat serta diterimanya, lalu dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan menyimpannya sebagai bukti aktivitas. Sedangkan kearsipan memegang peran penting di dalam suatu organisasi yang mempunyai kegunaan, yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam melakukan seluruh kegiatan di ruang lingkup organisasi serta pertanggungjawaban. Selanjutnya, jenis-jenis arsip terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, arsip berbasis kertas, yaitu arsip yang berupa teks atau gambar atau numerik yang tertuang di atas kertas. Yang kedua, arsip lihat atau sampai dengar, merupakan arsip berupa yang dilihat dan didengar. Yang ketiga, ada arsip kartografi dan arsitektual, yaitu arsip berbasis kertas tapi isinya memuat gambar, grafik, peta, market, atau gambar arsitek lainnya. Dan yang terakhir adalah arsip elektronik, yaitu arsip yang menghasilkan teknologi informasi, khususnya komputer. Selanjutnya ada surat-surat arsip kantor. Surat adalah alat atau sarana komunikasi yang baik dalam bentuk tulisan maupun gambar yang digunakan oleh perusahaan, organisasi, maupun pribadi ke pihak pribadi yang lain untuk menyampaikan suatu informasi yang berfungsi sebagai bukti konkret pada suatu kejadian tertentu. Selanjutnya ada fungsi-fungsi surat. Yang pertama adalah alat dokumentasi. Surat bisa dijadikan sebagai alat pemberian atau pengumpulan bukti-bukti ataupun keterangan. Yang kedua, alat pengingat, yaitu surat sebagai alat pengingat masa lalu, mendokumentasikan secara tertulis sesuatu yang mungkin telah terjadi. Yang ketiga, bukti historis, yaitu dalam berkembangnya organisasi pasti memiliki perubahan dari masa ke masa, maka dapat digunakan surat lama sebagai sumber informasi. Yang keempat adalah perumahan pelaksanaan pekerjaan, yaitu kegiatan dalam suatu pekerjaan baik internal maupun eksternal dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Yang kelima adalah duta penulis, yaitu penulis surat sebagai duta untuk menyampaikan maksud, kepentingan, maupun keinginan pada pembaca di saat penulis sibuk. Jadi, kesimpulannya adalah dalam lingkungan perkantoran diperlukan adanya administrasi perkantoran, yaitu yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang didukung dengan teknologi-teknologi perkantoran agar memudahkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Melaksanakan pekerjaan dalam suatu perkantoran, arsip memiliki fungsi yang cukup penting, maka arsip perlu dikelola secara baik dan benar dengan suatu sistem yang baik, agar informasi yang tersimpan dalam arsip tersebut tetap terjaga keautentikannya dengan tujuan adanya arsip. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.